lebih keras. Kalau tadi tidak terlalu keras ini. Halo Sobat Trip, kembali lagi bersama saya Bios Leriwu. Sekarang saya akan mencoba memberikan sedikit tips bagaimana menambal perahu. Kemarin ketika banjir di Kota Manado, Pitkano saya terkena potongan seng. Jadi dia mengalami lubang yang cukup besar, kurang lebih panjangnya 5 cm. Nih lubangnya nih. Sehingga untungnya saya memiliki repair kit dari Bogi. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk menambal perahu ini, karena rencananya besok itu akan digunakan untuk pengarungan lagi, akan dilakukan pengarungan. Nah, proses menambalnya cukup mudah. Oke, yang pertama itu kita harus menyediakan wadah untuk mencampur lemnya. Wadahnya tidak usah terlalu besar karena lubangnya juga tidak terlalu besar. Kemudian ada sebatang kayu untuk mencampur lem. Kemudian ini lem-lemnya. Untuk penjelasan lemnya itu sudah ada di konten sebelumnya, fungsi-fungsi lemnya. Jadi mungkin teman-teman bisa menonton konten review lem dari Bogi untuk melihat fungsi-fungsi dari lemnya. Kemudian ini ada bahannya juga, bahan buat menambal. Oke, saya akan mencoba untuk sebelum kita mencampur lemnya, kita pastikan dulu semua bahannya itu sudah siap. Jadi dari bahan penambal, kemudian segala peralatan yang kita butuhkan agar lemnya itu tidak mengeras dengan cepat. Nah, ini ada dua jenis bahan penambalnya. Yang satu ini tipis, kemudian yang satu tebal. Biasanya yang tipis itu ditambal dari dalam, kemudian yang tebal itu ditambal lagi dari luar. Karena ini sobekannya itu kecil, jadi kita harus menambah lagi sobekannya agar untuk memasukkan tambalan dalamnya ini lebih mudah. Ya minimal 10 cm lah, 10 cm sobekannya, agar tambalan dari dalamnya lebih mudah. Kalau dari luar kan memang cukup mudah untuk ditambal, kita tinggal menambal, menutup seperti ini. Tapi kalau dari dalam itu harus, ini karena terlalu kecil, kita harus menambah lagi kurang lebih 5 cm sobekan. Kemudian dari bahan sendiri kita bisa ukur, kalau memang bahannya terlalu panjang kita potong bahannya, atau dia terlalu lebar kita bisa bagi dua kemudian kita potong. Nah, karena lubangnya terlalu kecil, saya tambah untuk dibuat lebih besar lagi. Ya, kira-kira cukup, sehingga ini ketika memasukkan bahan ini lebih mudah. Nah, ini kan untuk bagian dalam, tapi ini terlalu besar, ini harus kita potong dulu.
agar menyesuaikan. Jadi kalau seperti ini kita bisa potong di sini mungkin. Oke, ini kita siapkan dulu bahan-bahannya. Tunggu. Oke. Nah, ini mungkin karena terlalu lebar, kita bisa potong dia, mungkin kita bagi setengah. Tapi pastikan dulu apakah bagi setengah itu cukup atau tidak. Oke, ternyata jika dibagi setengah itu cukup. Jadi kita bagi setengah dulu, sehingga bahannya bisa kita gunakan di tambalan yang lain seandainya terjadi sesuatu berikutnya. Oke, nah ini dia, ini sudah lumayan. Kita lewatkan kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini dia sudah, tapi ini harus kita lem dari dalam dulu, jadi dia lebih mudah ketika kita masukkan dari dalam seperti ini. Nah, ini memang agak, walaupun lebih mudah tapi agak sulit. Tidak seperti yang dikatakan. Oke. Kemudian untuk tambalan luarnya itu, ini kalau ditambal seperti ini sih terlalu besar, tapi sebenarnya dipotong juga sayang bahannya. Jadi ya sudah, kita potong aja, walaupun terlalu besar kita potong. Panjangnya biarkan saja seperti itu, kita hanya mengambil setengahnya. Oke, kita ikutin saja polanya. Nah, ini dia dua bahannya. Kalau sobat trip membelinya, sobat trip akan merasakan bahan ini ada dua sisi, yang satu sedikit kasar sementara yang satunya halus. Sama bahan luarnya juga begitu, terdapat dua sisi, ini sedikit kasar dan ini yang halus. Jadi yang sedikit kasar itu adalah yang menempel ke bahan. Ini juga berarti dia yang menempel ke bahan. Yang halus itu dia akan tampak keluar. Jadi ini bahannya. Nah, sebelum kita lem, sebaiknya ini kita bersihkan, kita amplas dulu, kemudian kita bersihkan dulu. Oke. Dan dalamnya kita amplas. Sekarang kita gunakan cleaner T untuk membersihkan bekas-bekas amplasan. Kita gunakan kain percak. Ini istilahnya, kalau saya mengenalnya ini kain percak. Kain ini adalah kain sisa-sisa pakaian atau apa, nggak tahu ini sisa apa. Ini adalah cleaner T untuk membersihkan.
kita bersihkan yang kita amplas tadi agar lemnya itu merekat sempurna. Ini kotorannya nih. Sebelumnya kita pastikan saat melakukan pengeleman kita berada di posisi yang kokoh. Ini saya gunakan tempat lem. Ini saya masukin aja lebih dulu, posisinya kita atur agar berada di tengah. Jadi ketika lem ada, kita tinggal lem kedua ini sisinya. Jadi kalau kita sudah pakai lem, ketika kita mau masukkan agak sulit karena dia akan kena dengan bahan, akan langsung menyatu. Jadi sebaiknya saya masukkan dulu, kemudian saya atur posisinya. Ini bahan dalamnya sudah kita masukkan, sudah kita atur. Jadi ketika lemnya sudah kita campur, kita tinggal mengoleskan lemnya, cek sebelah, kemudian kita tambal. Proses tambalnya sebisa mungkin rapat. Nah, oke. Kemudian kita tambal lagi dari luar. Jadi kita akan mencampur lem ini. Ini ada lemnya dan ini cleaner M-nya. Fungsi dari cleaner ini sudah ada di video sebelumnya. Dan ini hardener untuk pengeras. Jadi ini kalau dibuka harus ditutup yang rapat karena namanya hardener. Dia untuk mengeraskan lem dan juga mengeraskan dirinya sendiri. Jadi kalau ini ada bocor sedikit, tutupnya dia akan keras. Ya, namanya juga hardener. Jadi dia bisa mengeraskan lem dan mengeraskan dirinya sendiri. Oke. Ini lemnya baru. Masih ada tersegel. Nah. Lemnya disesuaikan saja. Kalau perbandingan campuran thinner sama lemnya itu jangan terlalu banyak. Yang penting sih lemnya itu sudah mencair. Nah, ini dia cepat sekali keringnya kalau kita tidak pakai thinner. Bentar, saya tutup dulu ini. Perbandingannya kita tinggal lihat dari, nah, ketika dia terlalu cair juga tidak bagus. Jadi ketika kita angkat dia masih membentuk benang. Nah, dia tidak langsung putus-putus. Nah, kita bisa lihat perbandingannya seperti itu. Kemudian kita gunakan hardener.
Biasanya hardener ini perbandingannya lebih sedikit, mungkin hanya setetes atau 2 tetes. Semakin banyak hardener yang digunakan, lemnya itu akan semakin cepat kering, tapi tidak akan matang. Ini kita potong saja karena sudah tidak tahu ujungnya di mana. Oh, ini nanti saya ganti saja. Nah, jadi ada orang berpikir kita pakai hardenernya banyak saja supaya cepat kering. Salah. Jadi hardener itu harus disesuaikan juga, karena kalau banyak benar cepat kering, tapi si lemnya itu tidak matang, jadi dia akan rapuh, mudah pecah. Ini lumayan juga membuka ini, ternyata sudah keras. Sudah keras, buis. Oke, cukup. Ini lemnya udah ini sih. Nah, sekarang kita, karena tadi kita sudah atur bahan dalamnya, sekarang kita coba memberikan lem untuk bagian dalam. Yang pertama kita taruh itu yang bagian penambalnya. Oke, untuk lebih merata bisa kita gunakan tangan. Bergeser guys. Oke. Oke, jika sudah, kita diamkan dulu beberapa menit. Jangan lupa semua permukaan pastikan terkena lem agar dia menutup sempurna. Ya, oke. Ini kita diamkan dulu beberapa menit. Ini kita diamkan dulu beberapa menit, kemudian kita rekatkan dengan bahan yang di dalamnya. Nih. Jangan takut dia seperti ini, kita bisa bersihkan lagi dengan cleaner teh. Untuk mengeceknya bisa kita lihat di jari kita. Nah, ini udah berarti lemnya udah kering di dalamnya. Kita bisa langsung tempelkan dia. Nah, ini sebenarnya kita butuh blower untuk menempelkan ini.
karena ketika tempelannya tidak pas kita bisa merubah lagi. Tapi karena tidak ada blower saya hanya menggunakan ini saja. Nah, seperti ini. Seharusnya ada blower, karena tidak ada blower jadi saya hanya manual saja seperti ini. Jadi fungsi blower itu ketika kita lem dan ada seperti ketika kita melakukan lem dan ada gumpalan-gumpalan kecil, kita bisa panaskan dengan blower dan gumpalan itu akan hilang. Blower atau bukan blower, sorry, hot gun. Hot gun. Hair dryer juga sih bisa. Nah, ini fungsi dari alat ini, dia untuk mengurut. Sebisa mungkin bagi orang yang sudah terlatih akan tidak, saya sih sudah lama tidak melakukan ini, jadi masih ada tanda. Biasanya kalau orang yang sudah biasa melakukan, tanda sobekan itu akan terlihat sangat kecil, jadi dia memang sangat rapat. Karena saya sudah, terakhir saya mereparasi perahu itu tahun 2014. Jadi ini hasilnya mungkin tidak terlalu maksimal. Oke, nah sudah seperti itu. Kita tinggal tunggu dia lebih mengering lagi dan ditambal bagian luarnya. Ini kan tadi kita tambalnya dalam dan ada beberapa lem yang keluar. Ini kita bisa bersihkan, tapi harus hati-hati agar cleanernya itu tidak masuk di sela-sela lem. Bisa bersihkan menggunakan cleaner T, karena cleaner M itu khusus untuk dicampur dengan bahan lem. Nah, untuk bahan luarnya, karena sudah lebih mudah melakukan pengeleman, kita gunakan kuas, jadi bisa lebih merata. Tapi tunggu, ini sepertinya masih ada bahan-bahan lemnya yang karena kalau tidak dibersihkan ini dia akan membentuk pori-pori di antara lem-lem, dan itu bisa menjadi cikal bakal keluarnya angin. Nah, jadi area ini perlu kita bersihkan dari kotoran terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan langsung ke lem dengan bagian luarnya.
ini tidak apa-apa, dia lebih maksudnya lebih besar dari ini, tidak apa-apa, karena ketika sudah selesai di lem, sisa-sisa lemnya itu bisa kita bersihkan menggunakan cleaner lagi. Jadi jangan terlalu takut untuk dia lemnya meluber kemana-mana. Nah, ini sobat trip, bisa sobat trip lihat lem ini kalau kita sapukannya, kuasnya itu kita bolak-balik, dia akan membentuk gumpalan. Nah, seperti ini ada gumpalan. Jadi kita jangan terlalu bolak-balik dengan, nah ini. Jadi dia kalau sudah terlalu tebal, dia akan menjadi gumpalan. Jadi harus dilihat di mana posisi yang belum tebal, itu kita. Oke, kemudian ini ingat yang posisi yang di amplas yang kita taruh lem. Nah, ini nih maksud saya, dia akan menjadi gumpalan seperti ini kalau kita terlalu banyak lemnya. Dia akan mengeras dengan sendirinya. Jadi kenapa itu harus merata? Ya karena itu. Oke, ini kita diamkan dulu beberapa menit, baru kita lem. Nah sobat trip, ini lemnya sudah kering. Jadi untuk patokan waktu berapa lama kita harus biarkan, biasanya saya dengan mencoba lemnya. Kalau kita pegang dia sudah tidak basah, sudah tidak ngikut, nah ini berarti kita sudah bisa langsung lem. Nih, seperti ini. Oh, ini masih. Nih. Berarti sedikit lagi. Ini masih, kita sedikit lagi berarti. Pokoknya dia harus tidak ngikut seperti ini. Nih. Sedikit lagi. Nah, ini sudah kayaknya. Nah, sudah tidak ada, sudah tidak mengikut-ngikut sih. Ini tandanya dia sudah kering dan sudah siap untuk ditambal. Nah, fungsi dari ini adalah kita akan meratakan. Oke. Pastikan dia di tengah. Nah, ketika sudah seperti ini baru kita seharusnya di media yang lebih besar, lebih rata. Oke. Nah, ini area yang lebih
keras karena tadi tidak terlalu keras ini. Nah, Sobat Trip, ini sudah selesai kita tambal. Ini masih ada kotoran-kotoran, istilahnya apa ya, tai lemnya. Sisa-sisa lemnya. Ini kita pastikan benar-benar kering dulu, baru kita ambil dengan thinner teh. Kita kupas dengan cleaner teh. Jadi ini kita biarkan dulu, dia pengeringannya itu kurang lebih 12 jam, lebih dari itu lebih bagus. Kemudian penggunaan proses ini hanya diuntukkan untuk pengeleman, itu dilakukan untuk bahan-bahan yang dilem juga. Jadi contoh, kalau perahu bugi sekarang itu, kalau dulu masih semuanya masih lem, tapi sekarang itu batas-batas chambernya itu sekarang sudah, istilahnya sudah dipres. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Jadi ini seperti ini sudah dipres sama mereka. Saya sempat lihat proses presnya. Jadi menggunakan suhu dengan panas yang sudah mereka pelajari. Karena saya kurang lebih 2 minggu di workshop bugi di Bogor untuk kelas reparasi perahu. Nah, bagi perahu-perahu yang dulu, kenapa kita sering disuruh untuk menyiram ketika panas berlebih, ya karena itu masih menggunakan lem semua. Tapi kalau sekarang ini batas-batas chambernya itu khusus untuk bugi ya, saya belum lihat yang lain. Kalau untuk bugi sekarang sudah dipres, jadi si batas-batas chambernya itu sudah aman. Jadi biar kita tidak siram lagi ya. Kalau sudah ada tambalan seperti ini, berarti kita sudah wajib untuk menyiramnya ketika kita bermain di danau atau di tempat yang panas. Karena kalau kena panas berlebih, perekat ini akan lembab dan anginnya akan keluar. Jadi itu kenapa dulu perahu harus disiram. Nah, seperti ini juga masih ada beberapa yang dilem, seperti tulisan luarnya ini pasti dilem, sama floornya juga ini dilem. Oke, nantikan saya di tips trik selanjutnya.